Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Sebelumnya, Cailin telah mengatakan pada Xiao Yan jika konstitusi Xiao Xiao saat ini sudah sangat bagus karena pil tulang darah jiwa surgawi yang telah Xiao Yan kirim. Pil tulang darah jiwa surgawi mungkin bagus, tetapi itu masih belum cukup. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Ya, pil tulang darah jiwa surgawi mungkin bagus, tetapi masih banyak yang lebih baik. Contohnya adalah pil pembangun fondasi bodhisattva misterius. Itu adalah pil obat tingkat 7. Namun, bahkan aku hanya memiliki peluang 40% untuk berhasil. Gu He menangkupkan tangannya pada Xiao Yan sambil tertawa. Aula pil telah menjadi cukup kuat di bawah manajemen Gu He. Beberapa orang di belakangnya adalah para tetua Aula pil. Mereka semua adalah alkemis tingkat 6 dan merupakan pilar teratas Aula pil. Cailin di sampingnya memperkenalkan. Mata cantiknya samar-samar berkedip saat dia berbicara. Aula pil terlalu penting bagi aliansi Yan. Oleh karena itu, beberapa tetua dari Aula pil telah menjadi sombong. Bahkan ada beberapa yang berpikir bahwa aliansi Yan tidak akan ada tanpa Aula pil. Xiao Yan dengan lembut menautkan jari-jarinya dan tersenyum samar. Sepertinya bagian dalam aliansi Yan tidak sesolid yang aku bayangkan. Keangkuhan seperti itu tidak bisa dibiarkan tumbuh. Jika tidak, itu pasti akan menjadi kanker bagi aliansi Yan di masa depan. Xiao Yan melirik Gu He dan beberapa tetua Aula pil di belakangnya. Dia segera tertawa dan berkata, pil membangun pondasi bodhisattva misterius masih dapat diterima, tetapi itu bukan pilihan terbaik. Aku bertanya-tanya apakah Grandmaster Gu He telah mendengar pil obat yang dikenal sebagai pil awal pertama. Gu He dan beberapa tetua dari Aula pil mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Mereka langsung berseru, pil awal tingkat 8. Pemimpin aliansi sudah dapat menyempurnakan pil obat tingkat 8. Xiao Yan hanya tersenyum. Grandmaster Gu He, kumpulkan semua alkemis di Aula pil besok. Aku akan secara terbuka menyempurnakan pil. Setiap orang harus hadir. Siapapun yang gagal datang akan segera diusir dari aliansi Yan. Jantung Gu He bergetar ketika dia mendengar suara Xiao Yan tiba-tiba menjadi keras. Dia segera mengerti, Xiao Yan berencana untuk mereformasi Aula pil. Dia menyadari kebiasaan buruk yang telah terbentuk di Aula pil selama tahun-tahun ini. Dimengerti, pemimpin aliansi. Dalam hal ini, aku akan kembali dan mengumpulkan anggota Aula pil untuk menunggu kedatanganmu besok. Setelah mengatakan ini, Gu He menangkupkan kedua tangannya. Hanya ketika Xiao Yan mengangguk, dia memimpin beberapa tetua Aula pil pergi. Mata Xiao Yan perlahan-lahan menyempit setelah melihat kelompok Gu He pergi jauh. Apakah ini pantas? Menjadi terlalu kasar kemungkinan akan menyebabkan para alkemis angku itu merasa tidak senang di hati mereka. Cailin berbicara dengan nada khawatir. Tidak senang, mereka hanyalah alkemis biasa. Seorang alkemis di tingkat seperti itu hampir tidak akan bisa mencari nafkah di dataran tengah. Xiao Yan berbicara dengan suara lemah. Secara kebetulan, aku berencana memperbaiki pil obat untuk membantu Xiao Xiao. Saatnya mengelola Aula pil dengan benar. Xiao Yan dengan lembut membelai kepala Xiao Xiao dalam pelukan Cailin saat dia berbicara. Cailin mengangguk ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang agak suram. Dia juga telah dibuat marah oleh Aula pil berkali-kali selama tahun-tahun ini. Pagi harinya, Aula pil dengan cepat menjadi hidup ketika sinar matahari mendarat di benteng kuning misterius. Sudah banyak alkemis yang bergegas ke tempat penyempurnaan pil. Beberapa petinggi Aula pil seperti Gu He dan Fama sudah menunggu di sana. Gu He mengerutkan kening ketika dia melihat ratusan lebih alkemis di alun-alun. Namun dia tidak melihat Liu Chang atau Wu Zhen di antara mereka. Beberapa saat kemudian, beberapa sosok berjalan dan muncul di atas langit alun-alun. Yang memimpin mereka adalah Xiao Yan. Salam pemimpin aliansi. Kelompok Gu He dengan tergesa-gesa menyapa. Para alkemis lainnya segera menyusul. Mata Xiao Yan perlahan menyapu area di bawah. Dia sedikit mengangguk. Tubuhnya melintas, dan muncul di atas panggung batu tempat penyempurnaan pil. Hari ini, aku akan memperbaiki pil obat tingkat 8. Setiap orang harus mengamati prosesnya. Ini akan menguntungkan kalian di masa depan. Segera, Xiao Yan tiba-tiba melambaikan tangannya. Kuali obat perlahan muncul di langit. Menggosok telapak tangannya, banyak bahan obat yang dipenuhi dengan energi kuat melayang di sekitar tubuhnya.
Aku tiba beberapa saat kemudian dan hampir kehilangan penyempurnaan pil pemimpin aliansi. Tawa tiba-tiba dipancarkan saat Xiao Yan sedang bersiap untuk bertindak. Dua sosok tetua memimpin. Ada sekitar 12 lebih alkemis di belakang mereka. Mata Xiao Yan melirik kelompok ini. Sesaat kemudian, dia hanya tertawa. Karena kalian sudah di sini, silakan duduk. Sudut mata Liu Chang dan Wu Zhen segera berkedut ketika mendengar suara tenang dan tanpa emosi Xiao Yan. Mereka berdua saling memandang dan samar-samar merasakan ketidaknyamanan. Xiao Yan melirik kelompok ini sebelum menarik matanya. Menjentikkan jarinya, api ungu coklat melesat ke dalam kuali obat. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya. Ratusan ramuan obat di sekitarnya terus-menerus masuk ke dalam kuali obat dengan beberapa suara siulan. 3 hari berlalu dengan tenang di tengah suasana sepi. Tak terhitung banyaknya orang yang mengamati proses ini. Boom! Pada hari ke-8, petir tiba-tiba bergemuruh melintasi langit yang cerah. Awan gelap tebal tiba-tiba mulai muncul di langit tanpa peringatan. Dalam waktu singkat, awan petir hitam gelap telah berubah menjadi awan petir 5 warna cerah di depan banyak mata yang terkejut. Apakah ini petir pil yang legendaris? Ini benar-benar petir pil 5 warna. Gu He dan Fama yang mengamati langit, menghela nafas dengan lembut. Boom! Guntur intens yang bergemuruh tiba-tiba pecah ketika petir pil meledak ke arah Xiao Yan di bawah banyak mata yang terkejut. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan melirik petir pil 5 warna yang bergegas seperti naga besar. Menjentikkan jarinya, tubuh warna emas gelap muncul dan segera melahap semua petir pil 5 warna sebelum akhirnya menghilang. Setelah petir pil 5 warna menghilang, Xiao Yan mengembalikan boneka iblis langit ke dalam cincin penyimpanannya. Dengan jentikan jarinya, penutup kuali obat terbuka lebar. Warna pelangi dengan eksplosif menembak seperti ingin melarikan diri. Xiao Yan buru-buru mengulurkan tangannya. Angin tak terlihat menahan pil obat dengan kuat sebelum akhirnya disedot ke telapak tangannya dan menyimpannya. Pemimpin aliansi luar biasa. Sebuah sorakan memekakkan telinga segera terdengar ketika semua orang melihat Xiao Yan berhasil memperbaiki pil obat tingkat 8. Xiao Yan tersenyum ketika mendengar sorak-sorai yang luar biasa ini. Matanya perlahan menyapu wajah semua alkemis yang hadir. Akhirnya, berhenti pada wajah Liu Chang dan Wu Zhen. Penyempurnaan pil obat hanyalah salah satu alasanku datang ke aula pil kali ini. Seluruh tempat menjadi benar-benar diam ketika semua orang mendengar suara samar Xiao Yan. Beberapa orang mulai merasa tidak nyaman. Aula pil adalah salah satu departemen dari aliansi Yan. Statusnya tidak berbeda dengan departemen lain. Tetapi beberapa orang mulai mendapatkan arogansi selama tahun-tahun ini. Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi dingin. Teriakan dinginnya bergema di samping telinga semua orang. Aku memiliki daftar nama di sini. Semua orang di dalamnya memiliki tuntutan terhadap mereka. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di dalamnya. Dia kemudian melemparkannya pada Cailin dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Silahkan baca. Cailin menerima gulungan dan membukanya. Dia mulai membaca nama-nama yang tercatat di sana. Departemen pertama Aula Pil, Hu Zhou. Dia pernah menunda pengiriman pil obat karena beberapa masalah pribadi, yang mengakibatkan kematian ratusan saudara aliansi Yan. Departemen kedua He Yuan Ming. Secara diam-diam mengantongi bahan-bahan obat. Setelah terungkap, bukan hanya tidak mengaku bersalah. Dia bahkan melukai orang yang telah mengungkapnya. Tetua Aula Pil Liu Chang dan Wu Zhen, menjadi sombong karena kontribusi mereka, tidak mematuhi perintah, dan menarik diri dari pertempuran. Mereka diam-diam telah menjual pil obat aliansi Yan dan mengantongi keuntungan. Alun-alun berubah menjadi gempar ketika teriakan dingin terakhir Cailin terdengar. Ekspresi Liu Chang dan Wu Zhen memucat. Tidak disangka Xiao Yan berani bertindak melawan mereka. Pemimpin aliansi, Liu Chang dan Wu Zhen tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan marah. Kami berdua adalah alkemis tingkat 7 tinggi. Kami berdua telah membantu mengembangkan Aula Pil menjadi seperti ini. Apakah kamu berencana untuk menyingkirkan kami sekarang setelah mereka menjadi sukses? Kebaikanmu tidak bisa menebus kesalahanmu. Aliansi Yan bukanlah organisasi yang longgar. Tidak seorang pun dapat melanggar aturannya. Xiao Yan berteriak dingin. Bajingan, siapa yang peduli dengan posisi tetua Aula Pil ini? Diri yang tua ini akan berhenti. Wajah Liu Chang dan Wu Zhen berganti antara hijau dan putih.
Jika tempat ini tidak mengizinkan kita tinggal, akan ada tempat lain yang mengizinkan. Selamat tinggal. Senyum tiba-tiba muncul di wajah Xiao Yan saat dia menatap keduanya. Dia perlahan bertanya, Cailin, hukuman macam apa yang menanti mereka yang secara diam-diam mengkhianati aliansi dan pergi? Sebuah lengkungan dingin terangkat di sudut bibir Cailin. Kematian tanpa ampun. Tangkap mereka. Wajah Cailin dingin ketika dia memberi perintah. Segera, para ahli di sekitarnya dari aliansi Yan, bergegas menuju kelompok Liu Chang. Bajingan, apakah kamu pikir kita berdua takut pada kalian? Liu Chang dan Wu Zhen benar-benar mulai panik. Dou Qi segera melonjak dari tubuh mereka dan dengan paksa menyingkirkan beberapa ahli aliansi Yan yang telah tiba. Kemudian, tubuh mereka bergerak dan berubah menjadi sosok cahaya yang mencoba melarikan diri ke kejauhan. Mencoba melarikan diri, Xiao Yan mengangkat alisnya saat telapak tangannya meraih ke arah mereka berdua. Ruang sekitarnya langsung terhenti dan kedua sosok terperangkap di dalam. Kemudian dia secara acak melemparkan dua orang ini. Tubuh mereka dengan keras menabrak tanah dan mereka berdua segera mengeluarkan seteguk darah segar. Aturan aliansi yang tidak akan diubah karena siapapun atau dengan acara apapun. Xiao Yan melirik acuh tak acuh mereka berdua. Melambaikan lengan bajunya. Sekelompok ahli aliansi yang menangkap mereka berdua dan menyeret mereka ke bagian terdalam aula pil. Dalam sekejap, jeritan sepi bergema di atas alun-alun. Gu He, hati Gu He langsung gemetar ketika dia mendengar suara tiba-tiba Xiao Yan. Dia segera dan dengan penuh respek menanggapi. Sebagai kepala aula pil, kamu memiliki tanggung jawab karena aula pil telah berubah menjadi keadaan seperti ini. Mulai hari ini, kamu akan diturunkan jabatannya menjadi wakil kepala aula. Grandmaster Fama akan dipromosikan menjadi kepala aula pil yang baru. Gu He dan Fama dengan cepat menyadari perubahan ketika mereka mendengar suara samar Xiao Yan. Xiao Yan saat ini tidak lagi Xiao Yan yang dulu. Dia saat ini memiliki kekuatan mutlak untuk berurusan dengan siapapun. Karena ada hukuman, secara alami akan ada hadiah. Ini adalah metode kuno untuk melatih jiwa seseorang. Ini akan dapat membantu terobosan alkemis ke tingkat 8. Aku harap semua orang akan berlatih keras. Xiao Yan menjentikkan jarinya. Sebuah gulungan terbang menuju Fama dan Gu He yang terkejut. Ini, metode kuno untuk melatih jiwa seseorang. Tangan Fama dan Gu He gemetar saat memegang gulungan di depan banyak mata panas yang berapi-api. Tidak terduga bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki metode seperti itu. Selain itu, dia bersedia memberikannya kepada mereka berdua. 2 hari berlalu setelah Xiao Yan menyelesaikan masalah tentang aula pil. Apakah pil awal pertama ini benar-benar cocok untuk Xiao Xiao? Di dalam ruangan di mana aroma yang tersembunyi berlama-lama, Cailin menyaksikan Xiao Yan mengeluarkan pil obat tingkat 8 yang telah dia sempurnakan sebelumnya. Dan menempatkan pil obat ke dalam mulut Xiao Xiao yang penasaran. Tenang. Pil ini mungkin dianggap sebagai pil obat tingkat 8, tetapi efek obatnya sangat lembut. Ini paling cocok untuk Xiao Xiao. Cailin mengangguk pelan setelah mendengar penjelasan ini. Dia membungkukkan tubuhnya dan mengusap tubuh Xiao Xiao yang dipenuhi dengan kasih sayang seorang ibu. Xiao Yan sedikit linglung saat memperhatikan Cailin. Dia kemudian berkata pelan, kakak meminta kita untuk mengadakan pernikahan klan Xiao yang sederhana untuk menikahkanmu dengan klan Xiao. Bagaimana menurutmu? Tubuh Cailin langsung bergetar saat mendengar perkataan Xiao Yan. Sementara itu, Xiao Yan perlahan melangkah maju saat melihat tubuh Cailin yang agak kaku namun menawan. Tangannya langsung memeluk pinggang yang ramping. Senyum tipis muncul saat dia mencium Cailin dengan lembut dengan matanya yang sedikit emosional. Nafsu diam-diam memenuhi ruangan yang hangat. Selama periode waktu berikutnya, Xiao Yan juga menggunakan sebagian waktu luangnya untuk membuka lubang teleportasi yang mengarah ke paviliun bintang jatuh. Dia juga memperoleh beberapa informasi mengenai pengembangan aliansi Yan. Hal yang mengejutkan Xiao Yan terkejut adalah, gerbang Xiao yang telah didirikan Xiao Li di wilayah sudut hitam juga telah bergabung dengan aliansi Yan. Dengan dukungan aliansi Yan dan gerbang Pan yang didirikan Xiao Yan di Akademi Dalam. Perkembangan gerbang Xiao juga cukup mengesankan. Selama periode waktu ini juga, Xiao Yan dan Cailin juga mengadakan pernikahan klan Xiao yang sederhana. Pernikahan ini tidak megah karena hanya Xiao Ding dan Xiao Li yang menghadirinya.
Tidak ada gembar-gembor besar diadakan. Terlepas dari apa yang terjadi, hal-hal yang telah dilakukan Cailin untuk klan Xiao dan aliansi Yan cukup untuk membuat Xiao Yan merasa bersalah. Dia harus memberinya status ini. Di sebuah aula besar di dalam aliansi Yan, ada sebuah lubang teleportasi hitam gelap tergantung di udara. Pada saat ini, beberapa sosok berdiri di samping Xiao Yan, baik itu Cailin, dokter peri kecil, Tianhuo Zunze, dan Qinglin. Kakak pertama, kakak kedua, kami akan pergi. Jika sesuatu terjadi di masa depan, kalian dapat mengirim seseorang ke paviliun bintang jatuh. Xiao Yan menoleh, menatap Xiao Ding dan Xiao Li. Xiao Ding dan Xiao Li mengangguk. Dimengerti, hati-hati. Xiao Yan tersenyum dan menangkupkan tangannya ke semua orang yang hadir dan kemudian memimpin untuk masuk ke lubang teleportasi. Dia segera menghilang. Cailin, yang membawa Xiao Xiao, dengan cepat mengikuti di belakangnya seperti yang dilakukan kelompok dokter peri kecil. Di dalam aula paviliun bintang jatuh. Ini putrimu. Yao Lao sedang mempelajari gadis kecil yang sedang memeluk paha Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan mengangguk. Dia sadar bahwa Yao Lao telah ditangkap oleh Hall of Soul ketika Cailin dicurigai sedang hamil. Oleh karena itu, dia tidak menyadari situasi ini, jadi Xiao Yan menjelaskan secara singkat apa yang terjadi saat itu. Sungguh tidak terduga, benar-benar tidak terduga. Bahkan dengan temperamen Yao Lao yang biasa tidak terganggu, dia masih tanpa sadar menggelengkan kepalanya setelah mendengar cerita Xiao Yan. Matanya menyapu Cailin saat dia menggoda. Saat itu, istrimu ini benar-benar membencimu. Jika bukan karenaku, aku khawatir kamu akan dibunuh olehnya. Wajah dingin Cailin berubah sedikit merah ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao. Saat itu, dia diam-diam telah bertukar pukulan dengan Yao Lao berkali-kali. Namun, dia tidak mengira lelaki tua saat itu, yang hanya sedikit lebih kuat darinya, telah benar-benar menjadi kuat. Xiao Xiao, cepat sambut Guru Agung. Cailin dengan lembut menepuk kepala Xiao Xiao dan dengan lembut memberitahu. Mendengar ini, Xiao Xiao mengedipkan matanya. Dia melirik Xiao Yan agak ragu-ragu. Hanya setelah melihat Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya, dia dengan takut memanggil, Guru Agung. Senyum gembira muncul di wajah Yao Lao setelah mendengar suara lembut Xiao Xiao. Dia tidak memiliki anak, tetapi menganggap Xiao Yan sebagai putranya sendiri. Dari sudut pandangnya, putri Xiao Yan seperti cucunya sendiri. Kemudian dia melangkah maju. Tangannya yang keriput meremas tangan kecil Xiao Xiao. Sebuah kegembiraan muncul di matanya. Sungguh kekuatan spiritual yang kuat. Dia juga memiliki afinitas api dan tubuhnya juga memiliki jejak kayu. Secara alami kemungkinan baginya untuk menjadi seorang alkemis. Xiao Yan tersenyum ketika dia mendengar seruan Yao Lao. Dia sudah merasakan bahwa Xiao Xiao bisa menjadi seorang alkemis. Jika dia benar-benar dipersiapkan, potensi masa depannya akan menjadi luar biasa. Tangan Yao Lao terus mencubit tulang Xiao Xiao. Itu menyebabkan mulut kecil Xiao Xiao cemberut. Dia terus mengomel, membuat semua orang tertawa. Mengapa bukan aku yang mengajar Xiao Xiao di masa depan? Yao Lao akhirnya mengangkat kepalanya, menatap Xiao Yan saat dia bertanya tanpa ragu-ragu. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Anak ini telah bepergian bersama kalian melalui lubang teleportasi selama beberapa hari. Biarkan dia istirahat dulu. Yao Lao dengan penuh cinta menepuk kepala Xiao Xiao dan menyerahkannya kembali pada Cailin. Dalam hal ini, kalian berdua harus terus mengobrol. Cailin adalah seseorang yang pengertian. Dia sadar bahwa guru dan murid ini perlu berbicara tentang sesuatu. Oleh karena itu, dia dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan sebelum pergi perlahan dengan Xiao Xiao. Yao Lao menarik matanya hanya setelah melihat Cailin membawa Xiao Xiao pergi. Dia tersenyum dan berkata, "Bocah, kamu telah membantu melahirkan seorang putri yang baik. Namun, kamu bersama dengan Medusa telah melampaui harapanku." Xiao Yan membentangkan tangannya. Hubungan antara dia dan Cailin cukup rumit. Siapa yang akan membayangkan bahwa Ratu Medusa, yang telah mengejar Xiao Yan dengan niat membunuh selama bertahun-tahun, akan benar-benar menjadi istrinya.